Wahai anakku, insya Allah inilah saatnya satu lembaran dari kehidupanmu akan berakhir, dan sebuah lembaran baru dalam kehidupanmu akan dimulai. Kita telah datang kemari agar kau dapat meminta pelipurlah dari Tuhan, dan memperoleh kesembuhan bagi penderitaanmu. Serulah nama Tuhan dengan asmanya yang terindah, dan mintalah Dia untuk menolongmu. Mohonlah padanya untuk menyembuhkanmu dari kegilaanmu. Mintalah belas kasih darinya, agar Dia menganugerahimu pengampunan, dan memandumu kembali ke jalan kewarasan dan kebaikan. Ceritakan kepada Tuhan betapa menderitanya dirimu dan mohonlah padanya untuk membuka kunci pintu kesedihan, dan membiarkannya pergi mengalir jauh. Sebelum semuanya terlambat, pergilah anakku, lakukan perintahku. Awalnya kata-kata sang ayah membuatnya berlinang air mata. Namun tidak lama kemudian Majnun hasrat Majnun tumbuh semakin besar hari demi hari. Sementara nama baiknya terpuruk hari demi hari. Namun keluarganya dan terutama ayahnya tidak pernah putus asa. Mereka sadar bahwa malam tergelap adalah malam pada saat menjelang fajar. Dan dengan kasih sayang dan kesabaran, masih ada harapan untuk menyelamatkan Majnun. Sekali lagi sang ayah mengadakan sebuah rapat yang dihadiri oleh seluruh tetua kabilah untuk membicarakan masalah anaknya. Setelah musyawarah yang begitu panjang, pikiran mereka yang hadir tertuju pada Mekah dan rumah Tuhan yang paling suci, Ka'bah. Setiap tahun ribuan jamaah haji dari jauh maupun dekat akan datang mengunjungi tanah suci, melakukan ibadah haji, berdoa meminta pertolongan dan pengampunan Tuhan. Bagaimanapun juga, kata seorang tetua, hanya Tuhan yang mampu membuka pintu, dan kita hanyalah manusia yang tidak berdaya. Kita tidak memiliki kuncinya. Mudah-mudahan dengan kasih sayangnya, Dia akan menolong kita dan menyembuhkan anak yang malang ini dari penyakitnya. Ka'bah adalah tempat beribadah dan merenung bagi umat manusia dan para malaikat. Ia adalah altar penghubung langit dan bumi, di mana semua manusia meminta pertolongan dan pengampunan Tuhan. Mengapa Ia tidak mengabulkan permintaan kita juga? Ayah Majnun setuju. Dan pada hari pertama di akhir bulan Hijriah, pada bulan haji, ia berangkat bersama sebuah rombongan kecil dengan mengendarai unta terbaiknya menuju kota suci Mekah. Majnun yang masih terlalu lemah untuk berjalan diangkut dengan sebuah tandu, seperti seorang anak kecil dalam buayan. Akhirnya mereka sampai di Mekah dan mendirikan kemah, seperti yang telah dilakukan juga di sepanjang perjalanan. Ketika tiba di Mekah, ayah Majnun menebarkan emas ke dalam kerumunan fakir miskin, seolah-olah sedang menebarkan pasir belaka. Hati yang sebelumnya begitu berat oleh keputusasaan, seketika menjadi cerah begitu ia memandang Ka'bah yang dikelilingi ribuan jamaah berihram putih. Ia sudah tidak sabar lagi menunggu saat dimana ia dapat menyerahkan anak yang gila karena cinta ke hadapan Tuhan, serta memohon kasih sayangnya untuk menyembuhkan anaknya. Akhirnya tiba waktunya bagi mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Sambil menggenggam tangan anaknya dengan hati-hati, sang ayah berkata, "Anakku, inilah rumah dari Dia yang menjadi kawan bagi siapapun yang tidak memiliki kawan. Inilah rumah Dia yang mampu menyembuhkan semua penyakit, bahkan penyakit yang tidak ada obatnya sekalipun. Wahai anakku, insya Allah inilah saatnya satu lembaran dari kehidupanmu akan berakhir, dan sebuah lembaran baru dalam kehidupanmu akan dimulai. Kita telah datang kemari agar kau dapat meminta pelipurlah dari Tuhan, dan memperoleh kesembuhan bagi penderitaanmu. Serulah nama Tuhan dengan asmanya yang terindah, dan mintalah Dia untuk menolongmu. Mohonlah padanya untuk menyembuhkanmu dari kegilaanmu. Mintalah belas kasih darinya, agar Dia menganugerahimu pengampunan, dan memandumu kembali ke jalan kewarasan dan kebaikan. Ceritakan kepada Tuhan betapa menderitanya dirimu dan mohonlah padanya
untuk membuka kunci pintu kesedihan dan membiarkannya pergi mengalir jauh. Sebelum semuanya terlambat, pergilah anakku, lakukan perintahku. Awalnya kata-kata sang ayah membuatnya berlinang air mata. Namun tidak lama kemudian Majnun mulai tertawa-tawa. Ia melompat turun dari tandunya lalu berlari ke arah orang-orang yang sedang tawaf, menyelinap di antara jamaah yang sedang berdesak-desakan, berjalan menuju Ka'bah. Setelah sampai di sana, ia mulai memukul-mukul dinding Ka'bah dengan tangannya. Lalu dengan suara yang bercampur antara tawa dan tangis, ia berteriak, "Inilah aku yang datang mengetuk pintumu pada hari ini. Akulah Majnun, si orang gila, si sinting yang telah menjual jiwanya demi cinta. Dan semoga aku tetap menjadi budak cinta. Duhai Tuhanku," mereka berkata kepadaku, "bahwa hanya dengan melepaskan cintaku maka aku akan memperoleh kembali kewarasanku. Namun sesungguhnya cinta adalah satu-satunya hal yang aku miliki. Cinta adalah sumber kekuatanku. Jika cintaku mati, maka aku akan mati bersamanya. Begitulah takdirku. Engkau mengetahui itu. Duhai Tuhanku, aku memohon kepadamu, demi semua nama-nama dan sifat-sifatmu, biarkan cintaku tumbuh. Biarkan ia merekah sempurna dan tetap mekar walaupun aku telah layu dan mati. Biarkan aku minum dari air mata cinta sampai dahagaku terpuaskan. Dan jika aku telah terlanjur mabuk oleh cinta, biarkanlah aku menjadi semakin mabuk. Duhai Tuhanku, mereka semua menyuruhku untuk menghilangkan Laila dari pikiranku dan memadamkan hasrat di dalam hatiku padanya. Namun aku memohon kepadamu, duhai Tuhan, pahatlah bayangannya lebih dalam di matahariku dan buatlah hasratku kepadanya semakin kuat. Ambillah apa yang tersisa dari ragaku dan berikan semua kepadanya. Ambillah seluruh usia hidupku yang tersisa dan tambahkanlah kepadanya. Duhai Tuhanku, meskipun aku mengetahui bahwa aku tidak akan pernah terbebas dari kepedihan ini, duhai Tuhan, demi Engkau dan demi cinta, biarkan cintaku tumbuh semakin kuat di setiap waktu yang berlalu. Cinta adalah satu-satunya yang aku miliki. Cinta adalah diriku apa adanya. Dan cinta adalah satu-satunya tujuan akhir hidupku. Sang ayah mendengarkan dengan takjub ketika Majnun berteriak memanjatkan doa kepada Tuhannya. Apalagi yang dapat ia lakukan untuk anaknya sekarang? Usaha terakhir mereka, berhaji ke rumah Tuhan, telah gagal. Sekarang ia sudah yakin, seyakin-yakinnya, bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mampu melepaskan rantai cinta yang membelenggu hati anaknya. Mereka kemudian meninggalkan Mekah dan mulai perjalanan panjang menuju rumah, di mana teman-teman dan keluarga Majnun menunggu dalam harap dan cemas. Ketika mereka telah tiba, seluruh keluarga Majnun datang menyambutnya. Bagaimana hasilnya? Mereka semua bertanya, "Katakan kepada kami, apakah Tuhan telah menyembuhkan penyakitnya?" Sang ayah hanya dapat menggelengkan kepalanya. Air mata membasahi pelupuk matanya. "Aku telah semampuku," ujarnya lirih. "Aku mengajarkan kepadanya bagaimana cara berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan, agar dia dengan kasih sayang berkenan membebaskan dirinya dari penyakit yang menimpanya, dari si terkutuk Laila." Tapi Majnun memiliki pemikiran lain. Kalian tahu apa yang ia lakukan? Dia memohon keberkahan Tuhan atas Laila, sementara dia mengutuk dirinya sendiri. You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.